baru jalan dia. Jalan dia tuh. Anten ku kholep moh khit lom loh mongal iya tepu kata dia lo haci ane derawu fuaret wat turu ini bunyinya ini gitu. Keren. Itu antagonis yang ini artinya antagonis untuk pemeran Dendawa itu. Dendawa itu kan setengah raksasa, setengah manusia. Kalau antagonis untuk raksasa lagi lain. Full raksasa nih. Full raksasa ini kan contoh kayak ini full raksasa juga lain gendernya itu. Iya, oke. Ini kalau ini namanya bapangan genderanya itu. Bapangan ada candetannya nanti ada di pada saat raksasa sedih. Nah, gimana caranya mengkarakterkan raksasa sedih? Masa ada raksasa sedih? Iya. Itu yang susah gitu. Itu masa orang berandal menangis, itulah yang susah gitu. Contoh kayak gini. Ini raksasa yang beringas yang mau keluar. Iya kena Allah wanengle itu raksasa yang full. Kalau sedihnya dia lagi lain. Iya kena ada wanang dodi foron temahe foron polake kapi kumbu karena kulilawang anak sedang mana ketawanya dia aja udah gitu. Itu susahnya mengkarakterkan itu. Wow. Memang beda loh rasanya antara dia lagi apa sedih ya sama yang lagi apa memberontak itu beda. Jadi kita pun jadi ikut terbawa perasaan. Lu makan siang. Nah itu untuk antagonis, peran untuk antagonis. Nah ini cewek. Yang artinya kiri. Ini ada wayang keras. Wayang keras ini ada 3 wayang keras dari vokal suara. Untuk wayang keras yang artinya bermuka kayak manusia gitu. Tadi itu wayang keras kan. Ada wayang keras pertama Duryodhana. Duryodhana ini dia itu hebat tapi pengecut. Iya. Dikarakterkan seperti itu, hebat dia pengecut kayak anak-anak gitu. Juga itu lain, suara gendernya juga lain. Kita mengkarakterkan dia juga beda. Bagaimana caranya kita memasuki karakternya seperti itu gitu. Contoh kayak gini, ini Duryodhana namanya. Pada saat dia keluar dan dia mempunyai kemenangan. Oke. Pandawa masih natan kasur ya tuh bukan Pandawa buar gitu tua wasir itu pada saat dia menang. Gembiranya di pada saat dia kalah lain lagi. Wana seleng suyodan waron cemahi paran polahi Duryodhan
Reseang mah duwe jeung sapu tuduhun nerima ke kelawan hasil sangwar danan jayu paman. Gitu dia waktunya. Lagi ada sendonan untuk di wayang tuh dia nangisnya ada gitu. Ini dia untuk nangisnya untuk kesendon. Hadir yang purwang kwarmu dia nalih song karyayu waran cemaki paran polakis Duryodana paman porak yang tak kurangnya itu dia. Aduh, keren. Itu untuk wayang keras yang di kiri. Ini untuk wayang keras yang di kanan. Ada vokalnya vokal Bima. Oke. Bima lain lagi. Kalau Bima itu suaranya laung tapi keras menggelegar. Kalau itu ditekan serek dia tuh tapi keras. Contoh kayak gini. Ini untuk Bima. Ini karakter di sini kan. Wong anyur neng lumampuh. Suangin ojo pengaran bimo surang gekar wong mumuris warir wong angimulimuk amuk dan hidup sakti neng len woi kurau tuh tuh kan walaupun menggelegar suaranya beda tidak sama airnya dari belakang. Tidak sama dengan yang ini kan Brahma. Kalau Brahma ini bisa juga dipakai Baladewa. Kalau setiap gini pementasan wayang itu kan ada ini dipakai Brahma bisa, dipakai Baladewa juga bisa. Makasih. Dipakai Baladewa juga bisa gitu. Tapi mumpung tiang punya bisa buat dan ada bahan dibedakan. Ini dipakai Brahma, kalau Baladewanya itu di bawah sekali tempatnya itu. Dibedakan gitu. Ini hampir sama dengan Duryodana karakternya nih, tapi musiknya dia beda dan gininya beda, nyanyiannya. Suang anyur ning lumampuang suang inojoran wawang siapa abdi mamak humawan ya prapta marwataning jongreng salah kemon karya aku batar Brahma jumlah kemarin persada ini kakinya nggak diam-diam nih wajib. Biasanya gitu kalau wayang kan ini kakinya nggak diam-diam soalnya sekarang ini nggak diam-diam juga gitu karena udah kebiasaan mungkin. Jero yang halus Jero. Itu yang halus. Itu ini halus banget. Itu untuk gidi, untuk wayang-wayang keras. Sekarang untuk wayang-wayang yang halus. Ini kalau keluar ini namanya Dharma. Kalau keluar ini biasanya ada nyanyian di gender itu, ada nyanyiannya. Ada gendernya juga beda. Maaf dulu, minum dulu. Dari gininya kan ada. Suara itu keluar dari hidung ada. Itu untuk karakter wayang apa. Keluar dari hidung kiri dan kanan itu ada. Keluar dari lambe, artinya keluar dari mulut, ada. Keluar dari dalam perut, ada. Contoh, kalau keluar dari dalam perut, itu wayang untuk cewek. Contohnya gini.
itu keluar dari dalam perut gitu. Kalau keluar dari lambe itu yang tadi wayang-wayang keras. Kalau keluar untuk wayang-wayang karakter ini, untuk karakter yang polos-polos ini keluar dari hidung kedua-duanya gitu. Kuriakan teman darama paman tawalen dua meranang sarang seraga ayo paman enggak kurang variat neng paman tawalen. Nah, itu keluar dari hidung dua. Ada keluar memang dari hidung dua sama keluar dari mulut itu ada, itu karakternya Krishna. Dia itu memang menggelegar dan suaranya agak seram, tapi ini Sri Krishna kalau di Tejakulan. Anyar rero sang yang arga yada cina randan sang wardanan jaya. Nah, tuh suaranya agak seram, agak keluar, agak manis itu. Randan sang wardanan jaya. Nah, ayo randan yang aneh kurang variatnya randan. Apan lah tontonan ane marwatan yang Tegal kuru kesetre ripun rantan engane ke rantan sangware danan jaya. Nah, tuh kayak gitu suaranya. Dia mau berangkat ke Kurusetra. Dia mau berangkat ke Kurusetra. Ini musuh-musuhnya si Hardna. Kurang lebih begitulah. Keren. Bicara apa Jero? Wirat. Oh, Wirat. Wirat. Arjuna. Kalau wirat itu wiratnya untuk di Arjuna kan. Ini manis sekali. Ada yang namanya wiratnya itu ada wirat panjang, ada wirat pendeknya juga ada untuk si Arjuna tuh. Biasanya kalau ini keluar dulu, ndak wirat dulu kan. Molat marah sang Arjuna semoga manusiaan paman tawalen ainggih titiang ratu sesunan titiang angan palungguh cokoratu. Ini maaf dulu ini ada gininya pakai wayang-wayang sendiri. Ainggih titiang ratu sesunan titiang angan palungguh cokoratu aratu sang Arjuna. Paman latut ripari lakon anggane mami ati prapte marwatan yang Tegal kuru kesetre paman Durus memargi yangan palungguh cokoratu durus. Iya yang kaya makan adalah kawingking paman taulen durus aratu sesunan titiang angkan palungguh cokoratu tak. Muet nalen rewat maju Reng Japuan Lumaris sangwar danan jayo prapte marwatan yang Tegal penyangsaran. Oh, di kemulang. Mangan jaling Arya wagaran yang dari apa wadah Danawe semarti sakni kawang ayon tegang suwa bawang sang sewana jan rakuam mangkan. Pada mantap, mantuk. Tuh. Bener loh, bikin ngantuk loh. Lah itu ada lagi pada saat sedihnya dia itu. Sedih. Kalau di musiknya ini ada lebih tambah sedih. Iya. Patin paran cemahe paran pola kisang ware danan ja sewang abimani di pada saat anaknya meninggal. Iya. Riang
lanang naranak sang wara abi meniur denyoh raras kadewa sewalau yang takas emas anang raga kalaneng wajang le Cinacah linesah demun lagi nandan. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Kalau pada saat nanti di wayang ada anaknya yang sudah meninggal, ada gininya, ada musiknya lagi, itu bisa di slow, bisa dikarakterkan dengan dia itu mungkin dari layarnya bisa gini, lebih lagi nambah sedih gitu. Iya. Keren. Itu kan karakter-karakter untuk tahap pengenalan dari sinilah gitu. Kita itu harus punya 4 karakter itu. Karakter yang paling disukai kalau di sini kan karakternya itu karakter dalam. Itu kita itu memang harus berandalnya luar daripada biasa itu. Kalau bisa orang menjahili orang, kalau dia itu harus nangis, itulah memang karakternya dalang yang sebenarnya. Untuk yang pertama itu. Kalau karakter yang kedua itu karakter kita itu karakter orang dharma, dadap. Contohnya itu mengkarakterkan Malen. Bijaksananya luar daripada biasa itu. Bagaimana kita kalau ada setiap masalah kita bisa menyelesaikan masalahnya itu. Kalau bisa masalah orang lain itu bisa kita selesaikan dengan cara kita tidak menyalahkan si A atau si B. Itulah karakter yang kedua dalang itu. Karakter yang ketiga, karakternya itu bagaimana caranya jadi dalang punya karakter yang tidak, artinya walaupun di tempat yang salah, dia mau memihak ke sana gitu. Walaupun itu salah, artinya karakter apa namanya itu, Jung? Kalau sangutnya itu karakter yang gini, sangut itu adalah orang yang terbawa arus, tapi dia sebenarnya orangnya bijaksana, ya. Dia kadang-kadang di pihak yang kurang baik, di figur yang kurang baik, tapi dia tetap mengasih tahu bahwa perbuatan ibu kamu tidak baik. Tapi tetap di tempat yang tidak baik gitu. Iya. Itulah karakter dalang yang paling susah untuk dilakoni gitu. Padahal dia ini karakternya ini udah tahu tidak baik, tetapi dia masih tetap di sana gitu. Berkecimpung ikut di sana gitu. Itulah karakter yang paling susah dimainkan oleh si dalang. Karena karakter yang sudah diketahui tidak baik, tapi dia masih tetap di sana gitu. Itu karakter yang paling susah dimainkan. Kalau karakter orang baik-baik kayak ini kan gampang. Karena bagaimana caranya kita ini kan semua orang itu punya rasa simpati, rasa apa. Pokoknya dia tuh punya kebaikan aja lah yang dikeluarkan di perannya ini gitu. Kalau perannya dalam itu kan peran yang hampir sama dengan ini, kebaikan. Yang itu keburukan, bagaimana buruk-buruknya manusia itulah dikeluarkan di sana gitu. Ini karakter yang dua-duanya ini. Yang pertama, karakter yang udah tahu itu jelek kok masih saja di sana dan harus notok di sana, itu mengkarakterkan susah sekali. Ada lagi yang karakter yang lagi satunya itu karakter yang selalu pingin tahu. Padahal dia sudah tahu, memancing itu namanya. Artinya seperti ini, karakter seperti itu membuat orang tersinggung, tapi dia tidak menyinggung seseorang. Kalau seseorang itu tersinggung, terima kasih itu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Saya mengeluarkan kata-kata ini, saya tidak menyinggung siapapun, tidak. Tapi kalau Anda merasa tersinggung, itu tujuan saya. Sarkastik. Ya kan? Susah sekali mengkarakterkan itu, ya kan? Saya mengeluarkan kata-kata tidak pernah menyinggung siapapun. Tetapi, kalau Anda merasa tersinggung, terima kasih banyak. Itulah tujuan saya.
Itu karakter dalangnya itu. Kalau tidak ada karakter yang seperti itu, jadi dalang susah. Makanya kalau ngomong sama dalang, dibilangkan, wih seneng ngomong sama dalang, jelek ngomong sama dalang. Iya, karena memang begitu karakter dalang gitu. Makanya disebut dengan provokator. Iya. Dalang provokator. Kalau dalang itu memang dalang itu adalah provokator. Karena apa? Membenarkan dia, menyalahkan dia, membuat lakon juga dia. lakon dia. Ya. Gitu. Tapi dalam konteks ini maksudnya provokator dalam pertunjukan pewayangan, bukan dalang-dalang dalam Ya, kerusuhan itu bukan. Karena kalau misalnya, ya itu yang saya bilang bahwa dalam wayang ini kan cerminan daripada kehidupan. Nah, cerminan daripada kehidupan. Ada yang juga bilang adalah gambaran daripada kehidupan. Memang karena lewat bayangan kita tahu bahwa inilah kehidupan kita gitu. Jadi semua karakter yang ada di dunia ini ada di masing-masing wayang ini, ya. Jadi semua karakter yang ada di dunia ini, maksudnya karakter manusia ada di wayang ini. Ada yang sifatnya congkak, ada yang sifatnya jahil, ada yang sifatnya jelek, ada yang sifatnya membuat rusuh, itu semua ada di sini. Tapi ada juga yang bijaksana, ada suka menolong, ada banyak. Jadi antara baik dan buruknya itu di dunia ini selalu ada. Cuman prosentasenya kita dituntut untuk lebih banyak berbuat kebaikan daripada kejelekan. Itu intinya wayang itu. Jadi bukan berarti wayang itu adalah semuanya baik-baik, tidak. Jadi kalau menurut saya adalah wayang itu adalah cerminan dunia ini yang dituangkan lewat pertunjukan wayang, di mana kita harus bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam diri manusia itu selalu ada sifat baik dan ada selalu sifat buruk. Nah, tinggal kita bagaimana mengaturnya adalah memperbanyaklah berbuat kebaikan daripada berbuat kejelekan. Intinya begitu. Oke, kalau ini kita kupas terus Jero, bisa sampai jam 11 malam. Nggak habis tentang perwayangan. Belum lagi ngomongin bedok, belum lagi ngomongin ini. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena banyak banget juga Jero juga biar istirahat. Karena besok dia pentas. Justru kita mau nonton kita pentas besok dia. Oke? Jero, di mana kita besok pentasnya Jero? Ya nanti tiang kalau udah pentas nanti tiang Sherlock. Asik. Keren kan? Jero dalangnya mau Sherlock. Kekinian. Mantap. Sampai ketemu lagi di cerita dari desa selanjutnya. Nah, parayangan anak ibu kecai, wenang cai melinggih iri ke reng pura dalam desa Pangulon Setu. Wenang desa Pakraman mawet sasih kanam anglarakan sopajar pananggap merah. Tapi tu kau lu ngalatur kasang ngatur akan cacar utau rakop dete desang batarkan. Iya enten keselenggarakan upacara semenika wenang anak ibu ke dewa ngusang asit. Wenang anak ibu ke dewa ngusang asit desa Pakraman terus. Wetan malih panugrahan ide batar siwa. Denen ide mau tuh utarui lahir pada saat uku waringit waras patipon uku waringit. Sauku punika satu uku punika kewasanan uku le utawi uku cuntak. Nani ontarino anama bacar siwa. Haji lom aing ini dia ngaratu sesunana diangat palolo perada marwatan yang desa marwatan yang pura dalam desa Pangulon Setu. Haji terus aratu sesunana dia angat pada baca aratu aratu batar kali haji tumadon batar kali yang awan Muhammad kawan sumusup sang yang dipati pada siwa marwatan yang buat mesan anglayan
hari ini baru pamer sebentar malam sampun wayane maka kira tung aku dijang-dijang orang sedang rada sinapur sinapi Ada nih wayang. Sing nào mà em có